saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data dalam Microsoft Excel. Mengolah data statistik dalam Microsoft Excel ini dapat menggunakan beberapa rumus, dan salah satunya adalah rumus average. Rumus average adalah sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu data dengan jumlah nilai sekelompok data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Nah, rumus average dapat dihitung secara horizontal maupun vertikal. Di sini saya menggunakan contoh data nilai dari beberapa mata kuliah. Cara penggunaan rumus average ini adalah sama dengan average buka kurung, kita masukkan angka-angka yang akan dijumlahkan atau dirata-ratakan, yaitu D3 dijumlahkan sampai dengan angka F3 sebagai angka berapa yang akan dijumlahkan. Lalu tutup kurung dan enter, keluarlah nilai rata-rata atau average dari data tersebut. Begitupun dengan data berikutnya dengan cara yang sama, yaitu sama dengan average buka kurung D4 sebagai angka pertama yang akan dijumlahkan sampai dengan F4 sebagai angka terakhir, yaitu kurung dan enter. Nah, untuk mempermudah perhitungan rata-rata berikutnya, kita dapat memblok rumus tersebut, lalu arahkan kursor ke kanan bawah dan tarik blok ke bawah. Nah, keluarlah hasil atau nilai rata-rata dari data-data tersebut. Begitupun secara vertikal dengan cara yang sama, yaitu sama dengan average buka kurung D3 sebagai angka pertama jumlahkan sampai dengan D9 sebagai angka terakhir dari data statistik tersebut. Lalu tutup kurung dan enter, dan keluarlah nilai rata-rata dari mata kuliah statistik. Nah, begitupun dengan data-data nilai dari mata kuliah berikutnya. Kita dapat memblok rumus, lalu arahkan kursor ke kanan bawah, dan tarik ke kanan, dan blok, keluarlah hasil dari hasil atau nilai rata-rata dari mata kuliah tersebut. Nah, ya, bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Excel dengan menggunakan rumus average. Sekian yang dapat saya tampilkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai median dan bagaimana cara menentukan nilai median. Apa itu median? Median merupakan nilai tengah dari nilai yang telah diurutkan. Tetapi tidak semata-mata nilai tengah dari data atau dari nilai yang telah dikumpulkan merupakan median, melainkan terdapat rumus sendiri yang dapat menentukan nilai median. Nah, cara menghitung nilai median ada dua, melalui manual maupun otomatis, melalui Microsoft Excel. Nah, dari layar yang telah saya tampilkan, terdapat nilai-nilai yang telah saya kumpulkan. Dan bagaimana cara menghitung median dari nilai ini? Itu dengan cara ketik simbol sama dengan di sebelah kolom median, lalu tulis median, lalu buka kurung, setelah itu blok nilai yang ingin kita cari nilai mediannya. Nah, di sini ada dari kolom E7, kita blok sampai kolom E16, lalu kita tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, dari nilai yang telah dikumpulkan, kita
berhasil menemukan nilai mediannya atau nilai tengahnya. Dari nilai yang telah saya kumpulkan ini terdapat nilai 86 sebagai nilai tengah atau nilai mediannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu standar deviasi dan juga saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung standar deviasi menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu standar deviasi. Dalam buku statistika hospitalitas diartikan sebagai ukuran sebaran data dalam disiplin statistika yang juga dikenal sebagai simpangan baku. Standar deviasi juga bisa diartikan sebagai akar varian sebaran data. Sementara itu, Wikipedia menyebutkan standar deviasi adalah nilai statistika yang digunakan untuk menentukan kedekatan sampel statistika dengan rata-rata sebuah data. Semakin tinggi nilai standar deviasi, maka semakin lebar pula rentang variasi datanya. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai standar deviasi menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, di sini sudah terdapat contoh nama dan contoh nilai. Untuk menghitung nilai standar deviasinya, maka kita perlu menuliskan sama dengan lalu SDDV lalu buka kurung. Lalu kita blok nilai yang pertama sampai nilai yang terakhir. Kita blok seperti ini. Lalu tutup kurung. Lalu enter. Dengan cara tersebut, maka otomatis akan muncul nilai standar deviasinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Rumus mode. Rumus mode adalah rumus yang bisa membantu mendapatkan modus dari suatu kelompok angka di Excel. Modus sendiri adalah angka yang paling sering muncul dalam suatu kelompok angka. Hasil dari mode adalah angka yang paling sering muncul dari angka-angka yang dijadikan sebagai input rumusnya. Mode hanya akan memberikan kita satu modus, yaitu angka pertama yang paling sering muncul dalam angka-angka. Walaupun sebenarnya terdapat beberapa modus dalam angka-angka kita, hasilnya akan menjadi error NA jika tidak terdapat duplikasi angka dalam input angka-angka kita. Karena itu berarti tidak terdapat modus di sana. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, bahwasanya fungsi dari rumus mode digunakan untuk mencari nilai modus atau nilai yang sering muncul pada data tertentu. Yang pertama dilakukan adalah membuka lembar kerja pada Microsoft Excel, lalu membuat data yang ingin dicari nilai modusnya. Di sini saya sudah menyediakan data nilai matematika kelas 5 yang terdiri dari nama dan nilai pada masing-masing mahasiswa. Selanjutnya, ketik sama dengan, lalu ketik rumusnya yaitu mode, ketik buka kurung, lalu kita bisa mengblok nilai yang akan dicari nilai modusnya, yang tertera pada sel D4 sampai D12, lalu tutup kurung, setelah itu ketik enter. Dan berikut merupakan hasil dari rumus mode sendiri, yaitu 87. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan fungsi rumus min dalam Microsoft Excel, yang di mana fungsi rumus min tersebut kebalikannya dari fungsi rumus max. Jadi, jika pada max digunakan untuk mencari angka, data atau nilai tertinggi atau terbesar, maka pada fungsi min ini digunakan untuk mencari angka atau nilai terendah atau terkecil pada suatu data. Penulisan fungsi rumus min yang benar adalah sama dengan min, buka kurung, blok sel pertama hingga sel terakhir yang akan dicari, lalu tutup kurung. Kemudian di sini saya ada satu contoh, yakni carilah nilai terendah siswa SMA Khadijah dari setiap mata pelajaran pada tabel di samping. Di sini kita akan mencari nilai terendah setiap mata pelajaran
yang tertera. Yang pertama, kita akan mencari nilai terendah dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita pakai rumus yang tadi. Rumusnya sama dengan min, buka kurung, lalu kita blok kolom yang ingin kita cari, yaitu kolom Bahasa Indonesia. Kita blok hingga C19. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Maka di sini akan otomatis tertera nilai terendah dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua kita akan mencari nilai terendah dari matematika. Kita gunakan rumus seperti yang tadi, sama dengan min, buka kurung, kita blok kolom matematika, mulai dari sel D5 hingga D19. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, di sini hasil nilai terendah di mata pelajaran matematika. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai terendah dari mata pelajaran bahasa Inggris. Kita pakai rumus yang seperti tadi, sama dengan min, buka kurung, kita blok kolom bahasa Inggris, mulai dari E5 hingga E19. Lalu kita tutup kurung, kemudian klik enter. Nah, di sini kita sudah menemukan bahwa nilai terendah dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, nilai 70, yang bertepatan di nilainya Fani. Kemudian nilai matematika yang paling rendah, 56, bertepatan di nilainya Dion. Kemudian nilai yang terakhir, nilai terendah bahasa Inggris, nilainya 62 bertepatan di Ahmad. Jadi kita blok dulu biar kita tahu hasilnya mana yang rendah. Nah, dapat kita ketahui bahwa memakai fungsi min dapat mempermudah kita untuk mencari nilai terendah dari sebuah data. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya untuk mencari nilai maksimum pada suatu nilai dalam Microsoft Excel. Sejujurnya ini merupakan cara yang sangat mudah, yaitu tinggal memasukkan rumus-rumus yang sangat mudah untuk mencari nilai maksimum pada banyak nilai. Di sini kita hanya memerlukan sama dengan memasukkan rumusnya, yaitu max, kurung buka, dan kita seleksi dari nilai teratas hingga yang terbawah, dan kita kurang tutup, dan di enter saja sudah ketemu nilai maksimum dari suatu nilai. Oke, kita coba lagi, yaitu sama dengan max, kurung buka, kita seleksi dari nilai yang paling atas hingga terbawah, kurung tutup, dan di enter, dan nilai max sudah muncul. Segitu dulu penjelasan saya mengenai nilai maksimum untuk mencari nilai maksimum dalam suatu nilai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan bagaimana cara mencari data dari urutan yang terbesar ke yang terkecil dan data dari urutan terkecil ke yang terbesar di Microsoft Excel. Saya akan menjelaskan tentang cara mencari data yang terbesar terlebih dahulu dengan rumus large, yaitu seperti berikut. Kita ke large terlebih dahulu, lalu kurung, kita blok nilai yang ada pada data yang disediakan. Nah, sudah muncul yaitu dari kolom C2 hingga C11. Untuk memudahkan kita mencari data selanjutnya, yaitu kita kunci terlebih dahulu menggunakan Fn dan F4. Untuk kolom yang pertama atau urutan yang pertama, kita bisa beri angka 1, lalu enter. Sudah keluar, yaitu untuk nilai yang terbesar dalam data tersebut adalah nilai 98.
Setelah itu kita blok ke bawah. Untuk kolom kedua dan seterusnya, keluar adalah angka yang sama. Untuk menggantinya yaitu dengan cara mengganti di kolom ini. Tadi sebelumnya adalah angka 1, sekarang kita ganti angka 2 untuk kolom yang kedua. Untuk kolom yang ketiga, kita ganti angka 3. Dan untuk kolom yang keempat, kita ganti angka 4. Nah, untuk data 4 terbesar dari nilai yang ada di sini sudah kita ketahui, yaitu 98, 91, 84, dan 79. Untuk mengetahui nama-nama yang ada pada data tersebut, caranya yaitu dengan rumus indeks. Kita buka kurung, kita blok terlebih dahulu semua data yang ada di sini, mulai dari nama, jenis kelamin, dan nilai, yaitu dari A2 hingga C11. Untuk memudahkan tadi, seperti yang tadi, kita kunci terlebih dahulu dengan Fn dan F4, lalu kita beri koma, kita ketik match, buka kurung, kita klik nilai atau hasil tadi yang ingin kita cari namanya, seperti pada peringkat 1, keluar F2, lalu kita beri koma, kita blok data yang ada pada nilai, yaitu dari C2 hingga C11, kita kunci, kita beri koma, lalu 0 untuk memberikan data yang akurat. Setelah itu kita tutup kurung, beri koma pada kolom pertama, beri angka 1. Nah, untuk nilai yang paling tersebut adalah 98 dengan nama Hesti. Lalu kita blok dan otomatis keluar, yaitu peringkat kedua 91 oleh Dewi, 84 oleh Biji, dan 79 oleh Junet. Sudah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bagian yang small. Baik, apakah Excel-nya udah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari rumus small di Microsoft Excel. Yang pada bagian nilai, caranya yaitu sama dengan small, buka kurung, kemudian blok pada kolom nilai, lalu kunci dengan Fn plus F4, lalu titik koma, angka 1. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Pada bagian ini bisa digeser ke bawah. Dikarenakan hasilnya sama, kita akan mengubah di sini. Untuk kolom 2, kita ganti dengan angka 2. Untuk kolom 3, kita ganti dengan angka 3. Kemudian untuk kolom keempat, kita ganti dengan angka 4. Dengan begini, nilainya akan keluar sesuai peringkatnya. Kemudian untuk rumus nama, kita menggunakan indeks, kemudian buka kurung, lalu kita blok kolom dari nama murid sampai nilai, yaitu AC sampai yaitu A2 sampai C11, lalu kunci dengan Fn plus F4, kemudian titik koma, ketik match, lalu buka kurung, lalu klik nilai pada peringkat 1, yang kemudian titik koma, lalu blok kolom nilai, dan kunci dengan Fn plus F4, lalu titik koma 0 agar hasilnya menjadi akurat, kemudian tutup kurung,
Dan lalu kita akan mencari nama, dan nama murid terletak pada kolom 1, kemudian kita klik titik koma 1, tutup kurung, enter. Lalu bagian nama Andi ini di blok ke bawah, dan kemudian hasilnya akan terlihat. Dengan begini nilainya dan nama pastikan tertera sama pada di tabel atau informasi yang tersedia. Sekian dari kami, terima kasih.